membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagaimana dengan teman kalian? Hanya berdua orang? Ya, Miss, yang lain izin. Izin. Ada yang alfa juga. Oke. Teman kalian asal kemana? Tanpa keterangan. Izin, Miss. Izin. Oh, emang ya? Izin. Iya, izin. Oke. Sebelumnya Miss ini dulu ya. Miss absen dulu. Miss. Ini Rida Jazira. Present, Mrs. Ririn. Present, Mrs. Mera Syafira. Izin. Izin. Alpia. Sakit. Sakit apa Alpia? Sakit demam, Miss. Demam. Iya. Kalau Hayatul Ilmi. Hayatul Ilmi kemana? Tanpa keterangan nggak, Miss? Soalnya nggak ada ngabarin. Nanti ditanya lagi ya kenapa nggak masuk ya. Baik, Mrs. Hamzah, Muhammad Hamzah. Hamzah juga tanpa keterangan, Miss. Nah sekali yang tidak masuk kali ini. Iya, Miss. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang apa aja? Tentang past tense. Past tense. Ya. Oke, apa kalian masih ingat tentang past tense itu apa? Past tense itu tentang kejadian yang sudah lampau. Kejadian yang sudah lampau. Iya. Rumusnya apa aja tuh? Subjek, verb, Verb to ya, objek. and object. Coba kalian kasih contoh dari past tense. Contoh dari past tense, she read a book before bed. Si Read a book before bed. Dia membaca buku sebelum Tidur. Oke. Ada lagi contohnya? Oke, tidak ada ya. Contohnya itu kayak misalkan I eaten rice tonight gitu ya. Yes, Miss. Oke. Sekarang kita bakal menjelaskan tentang narrative text. Ada yang sudah tahu tentang narrative text? Belum, Miss. Belum ya. Jadi, bentar. Buka halaman 51. Oke, everyone. In here, Miss bakal menjelaskan tentang narrative text. Sudah dibuka halaman 51? Sudah, Miss. Apa sih definisi dari narrative text? Apa di situ, Rin? Di bukunya, coba bacakan. Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. Oke, Miss tulis ya di sini.
Oke, di sini kita akan menjelaskan narrative text. Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. Jadi, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang sebuah kisah yang mempunyai koneksi di antara strukturnya. The purpose of this text is to entertain the reader about tell our stories. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghibur para pembaca dari informasi atau dari cerita yang dibaca atau yang didengarkan. Example of narrative text itu yaitu fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, about myth and legend, history, slice of life, and personal experience. Jadi dalam narrative text itu tidak hanya tentang yang namanya non-fiksi, tapi juga ada yang fiksi. Jadi dari pengalaman hidup seseorang, gitu ya. Apakah di sini ada yang suka dengan komik? Aku isi. Ririn juga, Ririn juga. Ya, itu yang dinamakan dengan narrative text. Lalu ada juga cerita Malin Kundang begitu. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Kalau tentang kancil itu apa, Miss? Bisa, tapi kancil itu termasuk narrative text, masuknya ke apa namanya? History, slice of life. Terus ada lagi yang kalian ketahui? Kalau yang tentang putri kerajaan itu maksudnya tentang kemana, Miss? Maksudnya History. Yes, Ya. history, slice of life. Sama berarti. Ya. Terus ada juga yang namanya romance. Kalian suka menonton film romansa atau membaca yang tentang romansa? Jarang, Miss. Jarang sih, Miss. Itu contohnya apa, Miss? Kalau yang romance? Contohnya itu seperti seorang putri, kayak Putri Malu gitu ya. Lalu putri apa namanya? Yang sepatu kaca. Kalian Cinderella. Cinderella. Nanti Miss punya contoh dari Cinderella. Lalu features of narrative text. Nah, ini adalah narrative text menggunakan kata-kata apa aja sih? Yang pertama, using ancient verb in past tense. Jadi menggunakan masa lampau. Jadi kan kalau misalkan misteri itu kan tentang masa lalu. Terus personal experience kan itu sudah dialami. Jadi masa lalu. Lalu using sertai non phrase. Jadi menggunakan non phrase. Apa aja sih yang kalian ketahui tentang noun? Noun itu kata benda bukan? Ya, kata benda, betul. Contohnya apa saja kata benda? Contohnya bahasa Inggris atau Indonesia aja, Miss? Bahasa Inggris tentunya. Benda, contohnya pensil. Pensil. Bahasa Inggris. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Book. Book, Itu ya. termasuk juga, Miss. Termasuk juga noun. Oh, kalau sepatu, Ya, bahasa Inggrisnya apa tuh sepatu? shoes. Shoes. Masuk nggak? Masuk ke noun. Lalu Selain benda apa lagi, Miss? selain benda, nama orang atau nama hewan. Bisa dia berarti masuk juga ya? Yes, termasuk noun juga karena nama seseorang. Juga termasuk nama hewan, nama tempat gitu ya. Lalu using adjective that form noun phrase. Adjective, apa itu yang dinamakan adjective? Kata sifat bukan, Miss? Yes, kata Kata sifat. Nah, misalkan dalam cerita Malin Kundang, sifat Malin Kundang itu bagaimana? Durhaka. Durhaka kepada ibunya. Ibunya. Ya, itu dinamakan dengan adjective. Kalau indah masuknya? Indah juga maksudnya ke adjective karena penjelasan tentang sesuatu, sifat sesuatu. Ya, sifat ya. Iya, tentang sesuatu. Lalu yang terakhir use conjunction to order event. Jadi conjunction. Jadi misalkan ada cerita dilanjutkan dengan conjunction. Conjunction itu kata sambung ya, Miss? Iya betul Liti. Contohnya apa tuh? The and The bukan, Miss? yes. Lalu apa lagi?
kemudian begitu ya kalau bahasa Indonesianya. Then and so on. And structure of narrative text. Yang pertama yaitu orientation. Apa sih dinamakan dengan orientation? Yaitu pembukaan. Di sini orientation is introduction, contents about who, when, where a story is said. Jadi dalam sebuah cerita siapa sih yang diceritakan, apaan sih, terus di mana sih tempatnya, gitu. Yang kedua itu complication. Bentar ya. Complication tells the beginning of the problem, the causes, the peak of the problem, or what is commonly called the climax. This section usually involves the main character of the story. Jadi dalam complication ini dia menceritakan awal mula permasalahan dimulai gitu. Terus yang ketiga resolution. Resolution itu adalah akhir dari sebuah cerita. Bagaimana cerita itu bisa diselesaikan gitu ya. Dan yang terakhir itu reorientation. Reorientation ini adalah kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi bagaimana akhirnya begitu, apakah bahagia ataukah sedih. Jadi ada yang endingnya happy ending dan sad ending begitu. Oke. Sebelum kita contoh soal, Miss punya ice breaking. Coba semuanya up. Ada yang sudah tahu tentang ice breaking? Tepuk tangan. Belum. Tepuk satu. Nah, jadi contohin dulu ya. Oke. Silakan tepuk satu, tepuk dua, ke kanan dan ke kiri. Ya. Tepuk tiga, kanan, Kiri, atas. Yuk. Tepuk empat, kanan dua kali, ke kiri Dua kali. Dan yang terakhir tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali 3 kali. Oke, Missis, kita mengerti. Oke. Coba ya, Miss instruksikan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke. Miss ini ya, Miss instruksikan ya. Kalau ada yang salah nggak dihukum kan, Miss? Dihukum. Suruh ke depan. Ya. Iya. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima 3 kali. Oke. Yeay. Aplaus untuk semuanya. Semuanya sudah paham tentang materi narrative text? Paham, Miss. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Benar tidak ada? Iya, Miss. Oke. Buka halaman 52. Nah, sudah dibuka? Tidak, Miss. Nah, di situ Miss punya contoh tentang narrative text Cinderella. Ada? Ada, Miss. Nah, di situ kalian tentukan yang mana yang jadi orientationnya, yang mana yang jadi complicationnya, yang mana yang jadi resolution, dan yang mana yang jadi resolution. Nanti kalian kalau sudah ke depan ya, maju ke depan dan bacakan Setengah aja apa semuanya, Miss? semuanya. Oh, semuanya. Kalau setengah aja boleh gak, Miss? Misalkan piring yang setengahnya setengah lagi ini gitu. Iya, oh iya boleh. Boleh, Miss? Boleh.
Ririn juga ya berdua. Oke, Miss. Ini langsung dibaca aja apa harus ditentukan orientationnya dulu yang mana gitu? Tentukan dulu ya, nanti baru dibacakan. Oke, saya menentukan yang orientation dulu. Langsung saya baca. Langsung baca saja. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and her daughter didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest works in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family and so on. Ini adalah orientation. Orientation. Ya, terus yang kedua adalah complication. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the princess' spouse. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cried. Then there was a fiery good mother standing beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the fiery good mother asked. "Because I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful dress," said Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress become the most beautiful dress and with beautiful slippers. The fairy also turned a pumpkin into a parking coach, and the mice become 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight before the spell ended. At the ball, Cinderella amazed everybody there, including the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden, she had the sound of a clock, the first stroke of midnight. Remember what the fairy had said. Cinderella ran back to go home, but she lost one of her slippers in ballroom. The prince picked up her slipper and would search for the girl whose foot fitted with the slipper. Oke, ini adalah complication. Oke, sebelum move ke Ririn, Miss mau tanya dulu, kenapa yang pertama dijadikan orientation? Karena itu adalah pembukaan. Pembukaan. Menceritakan. Oke. Ya. Menceritakan siapa sih dalam orientation? Cinderella, Mrs. Cinderella. Kenapa tentang Cinderella? Ada apa sih dalam ceritanya? I don't know, Mrs. Oke, you don't know. Oke, di mana itu kejadiannya? Tidak tahu juga, Mrs. Oke, tidak tahu juga. Nanti Miss jelaskan ya. Oke. Oke, move ke Ririn. Ririn, apa Rin? Yang resolution itu yang a few days later the prince proclaimed that he would marry the girl whose feet fit the slipper. Her stepsister tried on the slipper, but it was not to smell for them. No matter how hard they squeezed their tooth into in the end. The king saw at Cinderella slip the slipper on. It fitted perfectly. Yang itu, kalau yang itu untuk resolution. Resolution, oke. Nah. Kenapa itu jadi resolution mungkin? Kurang tahu nih. Kurang tahu, Iya. oke. Satu lagi. Kalau yang terakhir itu reorientation, itu finally she was driven to the palace. The prince was overjoyed to see her again. They were married and lived happily ever after. Oke. Happily ever after. Jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu si Cinderella ini
pergi ke kerajaan bersama raja, dan mereka itu nikah terus hidup senang bersama atau Jadi bahagia. happy ending ya Happy Sis. ending. Iya, dinamakan happy Ending. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, tadi pas Miss tanya kenapa tadi jadi orientation pada Hindi, terus katanya tidak tahu ya. Yes. Kenapa dijadikan orientation? Karena menceritakan tentang Cinderella. Terus hidupnya bersama dengan ibu tirinya dan dua saudara. Terus di situ menceritakan bahwa Cinderella diperlakukan tidak baik ya oleh ibu tiri dan dua saudaranya begitu. Dan yang kedua, complication. Nah, di sini complication ini menceritakan pada suatu hari dan bla 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 gitu ya, tentang permasalahan kenapa terjadi ya. Dan yang ketiga itu resolution. Ya, resolution tadi yang a few day later ya, Rin ya. Nah, di situ diceritakan bagaimana sih solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu dinamakan dengan resolution. Dan yang terakhir itu the orientation. Apakah ceritanya itu happy ending atau sad ending? Gak mengerti itu siapa namanya? Hindi. Mengerti Sis. Coba Miss pengen ulang Hindi. Kenapa tadi dalam cerita Cinderella yang keluarga pertama dijadikan Orientation. Ya. Karena kalimat pertama menjadi pembukaan. Terus di pembukaan itu ada siapa aja sih? Ada Cinderella, ada Prince, ada ibu tiri. Ya. Dan sebagainya ya. Ya. Terus yang kedua, kenapa dijadikan complication? Coba tanya kepada Ririn. Karena ada one day-nya menceritakan tentang Cinderella. Jadi bagaimana suatu permasalahan terjadi. Terus tadi resolution, kenapa jadi resolution, Rin? Karena solusi dari permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir, Kalau yang terakhir itu kesimpulannya, apakah dia sad ending atau happy ending. terus kalian tahu nggak Cinderella itu bagaimana sifatnya? Sifatnya baik. Baik, terus sabar juga ya. Sabar. Karena diperlakukan dengan baik oleh Ibu tirinya. Jadi dalam cerita tersebut kita dapat memetik Hikmahnya. Jadi apa sih yang membuat Cinderella hidup bahagia? Karena dia Sabar. Cukup sekian ya materi naratif teks hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang sudah diajarkan tadi? Maybe enough Mrs. Ina, minggu depan kita akan membahas tentang report text. Oke Mrs. Kalian tahu nggak tentang report text itu apa? Kurang tahu Miss. Jadi report text itu tentang kalian melaporkan sesuatu. Oke, Miss. Jadi kalau kasih tahu ke teman-teman kalian ya, nanti besok harus Prepare. Kalian harus membawa teks laporan tentang suatu peristiwa ya. Peristiwa apa aja kayak Bebas ya Miss. bebas, kayak peristiwa kebakaran gitu ya, kebanjiran atau apa aja. Nanti kalian perform di depan kelas. Tapi dengan berita yang nyata gitu. Iya, berita yang nyata. Tidak boleh yang non fiksi ya. Yang tidak boleh yang fiksi, harus non fiksi. Iya, begitu. Nanti kalian bentuk dua orang. Oke, Nanti Miss. yang satu orang baca beritanya, yang satu orang jadi reporternya begitu. Oke, paham semuanya? Paham Mrs. Before I close this material, marilah
kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.